Hadirin yang sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama simak mawidah hasanah yang akan disampaikan kepada yang terhormat Al Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin gamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, khususnya guru kita Al Habib Muhammad Bagir bin Yahya, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula Al Habib Syauqi bin Haidar Al Habsi, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula Al Habib Mujtaba bin Syahab, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula Al Habib Abdullah dan ayahanda beliau yaitu Al Habib Ali bin Yahya dan para habaib yang lainnya yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan tidak lupa daripada sahibul bait Haji Iwan, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sama-sama saat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di dalam perkumpulan yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Yang di dalam perkumpulan tersebut kita nggak sibuk dengan urusan dunia. Di dalam perkumpulan tersebut kita nggak sibuk di dalam urusan organisasi dan yang lainnya. Yang mana kalau seandainya kita lihat di luar, orang sibuk dengerin apaan? Dengerin film, dengerin cerita, dengerin sinetron, bahkan sibuk apaan? Sibuk dengerin begitu sulit katanya. Benar kan? Sibuk liatin kayak gitu, video-video yang nggak manfaat, benar kan? Lihat manfaat, melupakan Rehan, katanya ada yang namanya Rehan sini. Sibuknya kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita dipilih di dalam perkumpulan ini untuk mendengarkan daripada kisah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Habib Ali mengatakan wa syama'ilihi allati hiya ahsanus syama'il. Cerita yang paling indah, cerita yang paling enak buat didengerin siapa? Yaitu cerita Nabi Muhammad SAW. Supaya apa kita mendengarkan cerita Rasulullah? Supaya kita ada kerinduan terhadap Nabi Muhammad SAW. Supaya kita rindu, supaya kita tahu jasa Nabi Muhammad SAW. Sehingga Syekh Qadhi Iyad menjelaskan di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, anak daripada Khalid ibn Ma'adan, salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Diceritakan kalau ayahnya mau tertidur, mau tidur nih, ayahnya baca cerita tentang Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad, sehingga bercucurlah air mata mereka. Dan Khalid ibn Ma'adan beliau mengatakan hum asli wa fasli, mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Alangkah indahnya kalau seandainya Allah cabut nyawaku dan aku akan menemui mereka, para sahabat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ini para sahabat yang mana mereka sibukkan diri mereka untuk senantiasa rindu terhadap Rasulullah, untuk senantiasa mengenang jasa Nabi Muhammad SAW, untuk kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, untuk kita sama-sama mengidolakan Rasulullah SAW. Karena banyak orang yang di luar sana yang mereka mengaku umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengidolakan Nabi Muhammad. Bahkan di antara mereka tidak mengagungkan Rasulullah SAW.
Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka tidak tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berjasa terhadap diri kita. Bagaimana manusia yang paling berjasa terhadap diri kita? Sehingga Syekh Qadhi Iyad menjelaskan di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Banyak daripada bab-bab yang mana dan banyak Al-Quran yang menjelaskan Allah memuji Nabi Muhammad. Allah mengagungkan Rasulullah SAW. Tapi Syekh Qadhi Iyad mengambil di dalam bab, di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Apa yang beliau ambil? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kenapa Syekh Qadhi Iyad mengambil firman tersebut? Karena sifat manusia akan senantiasa mengingat orang yang mengingatnya. Betul? Betul? Orang yang ngingetin kita nggak punya baju, dibeliin baju, bakal diingat gak? Orang yang nggak punya, kita kekurangan makanan, dibeliin makanan, bakal diingat gak? Bakal diingat. Kita nggak punya uang, dikasih uang. Kita nggak punya yang namanya apapun di dalam urusan dunia, kita dikasih sama orang tersebut, kita bakalan ingat jasa orang tersebut sampai meninggal dunia. Dan bahkan yang paling berjasa yang kita ingat di dalam kehidupan kita siapa? Orang tua kita. Betul? Orang tua kita bakalan kita ingat jasanya sampai meninggal dunia, sampai kita katakan, kalau seandainya bukan karena orang tua saya, tidak mungkin saya jadi orang-orang sukses. Nah, Syekh Qadhi Iyad mengajarkan terhadap kita bahwasannya kita punya nabi yang begitu berjasa terhadap diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang terhadap kalian seorang utusan dari diri kalian, yang mana utusan tersebut harisun alaikum ay hidayah ilaikum, yang mana sangat menginginkan terhadap diri kita. Apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad? Para umat Nabi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dijelaskan di dalam kitab Sahihul Bukhari, pernah satu saat dihadapkan ke hadapan Nabi Muhammad SAW, lewat daripada jenazah Yahudi. Jenazah Yahudi tersebut lewat, lalu Nabi Muhammad SAW berdiri, dan Nabi Muhammad SAW menangis. Ditanya oleh para sahabat Nabi Muhammad, apa ini ya Rasulullah? Apa yang membuatmu menangis wahai Nabi Muhammad SAW? Dijawab oleh Rasulullah, dia adalah umatku, sedangkan aku berada di sisinya, tapi orang tersebut tidak masuk ke dalam nerakanya, tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal aku berada di sisinya. Ini Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan terhadap kita. Harisun alaikum, begitu menginginkan Rasulullah SAW, sehingga yang beliau risaukan adalah siapa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai umat Rasulullah SAW, yang beliau risaukan di dalam kegelapan malam, di dalam kehidupan beliau. Apa yang dipikirkan oleh Nabi? Ummati, ummati, kata Rasulullah. Umatku, umatku. Kadang kita nggak pernah mikirin Rasulullah, betul? Kadang kita lupa sama Nabi Muhammad. Kadang kita perhitungan buat Rasulullah. Kadang buat maulid Nabi aja kita masih perhitungan. Padahal Rasulullah SAW di dalam kehidupannya, sampai di dalam riwayat, setiap malam Nabi Muhammad SAW, apa yang dipanjatkan di dalam doa Nabi? Allahumma gfir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, ampunilah umatku. Kadang umatnya Nabi setiap malam lupa sama Nabi. Kadang setiap malam apaan? Kita ngorok. Kadang setiap malam kita ngiler. Kadang setiap malam kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi hatta tawarramat qadamah, sampai diceritakan di dalam riwayat sampai bengkak kaki Nabi Muhammad SAW. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi? Allahumma gfir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, ampunilah umatku. Makanya tidak sebanding dengan apa yang kita sama-sama keluarkan saat ini. Tidak sebanding dengan apa jerih payah Nabi Muhammad SAW, yang mana kita panas-panasan. Kita apaan lagi capek, keringetan di tempat ini. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk Rasulullah SAW. Bahkan di dalam riwayat datang malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah,
engkau mendapatkan 3 doa yang bakalan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi? Nabi tidak memikirkan dirinya, Nabi tidak memikirkan keluarganya, Nabi tidak memikirkan sahabatnya, tapi apa yang dipanjatkan oleh Nabi? Allahumma ighfir li ummati. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi yang pertama? Yang diingat, Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku. Lalu yang kedua, wahai Muhammad, apa yang kau akan panjatkan? Yang kedua, Allahumma ighfir li ummati. Aku meminta terhadap Allah supaya Allah mengampuni daripada umat-umatku. Lalu yang ketiga, apa yang kau pinta wahai Muhammad? Lalu yang dipinta oleh Nabi yang ketiga, apa kata Rasulullah? Semoga Allah memberikan daripada doa yang diijabah, yang mana doa tersebut akan aku panjatkan untuk menolong daripada umatku. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Inilah yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dipikirkan di dalam pikiran Rasulullah senantiasa umatnya. Sampai di dalam riwayat datang yang namanya malaikat Israel datang kepada Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Rasulullah. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Israel, engkau datang terhadapku, mau berziarah atau mencabut nyawaku? Lalu dijawab oleh malaikat Israel, aku datang terhadapmu mau berziarah dan akan mencabut nyawamu apabila engkau izinkan. Apa kata Nabi? Tunggu wahai Israel, aku nunggu Jibril, karena aku ingin tahu keadaan umatku setelah aku bagaimana. Lalu datang malaikat Jibril mengabarkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikabarkan? Wahai Muhammad, Allah memberikan kabar baik untukmu, memberikan kabar gembira terhadapmu. Sesungguhnya para malaikat sudah menyambut daripada arwahmu, dan para bidadari telah dihiasi untuk menyambutmu. Bahkan surganya Allah telah dibuka untuk menyambutmu. Apa kata Nabi Muhammad? Bukan itu yang aku pinta. Ummati ya Jibril, ummati. Umatku wahai Jibril, umatku wahai Jibril. Sehingga malaikat Jibril mengabarkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, yang dipinta oleh kekasihmu Muhammad, bagaimana keadaannya setelahnya? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, kabarkan kabar gembira terhadap kekasihku Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk umat-umat terdahulu masuk ke dalam surganya Allah, kecuali Muhammad, dan umat Muhammad yang pertama masuk ke dalam surganya Allah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sampai akhir hayat Rasulullah, siapa yang dipikirkan oleh Nabi kita sebagai umat Nabi Muhammad? Kita yang sering lupa sama Rasulullah. Kita yang kadang gak pernah nangis buat Nabi Muhammad. Kadang kita masih perhitungan buat Rasulullah. Kadang kita masih lupa sama Nabi Muhammad. Malah kita pikirin pekerjaan kita, malah pikirin dunia kita. Padahal Rasulullah SAW sampai akhir hayat Nabi Muhammad SAW, yang dipikirkan adalah kita umat Nabi Muhammad SAW. Sampai dicabutlah nyawa Rasulullah SAW, datang sakaratul maut yang begitu dahsyat, sampai terucap di dalam lisan Nabi Muhammad SAW, terucap daripada lisan Rasulullah, dahsyatnya sakaratul maut. Kata Rasulullah SAW, begitu dahsyat sakaratul maut, begitu dahsyat sakaratul maut. Pelankan sakaratul mautku hai Israel, pelankan sakaratul mautku hai Israel. Sehingga yang dirasakan oleh Nabi begitu dahsyat sakaratul maut. Lalu dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, belum pernah aku mencabut nyawa hamba yang lebih ringan daripada engkau wahai Rasulullah. Nabi tatkala mendengar seperti itu, Nabi tidak memikirkan dirinya, langsung ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Israel, apakah ini yang dirasakan oleh umatku? Dijawab oleh malaikat Israel, lebih dahsyat daripada ini wahai Muhammad, lebih dahsyat daripada ini wahai Muhammad. Langsung secara sontak Nabi Muhammad SAW mengatakan, sakil alayya wa khaffif ala ummati. Beratkan terhadap aku, ringankan terhadap umatku. Beratkan terhadap aku, ringankan terhadap umatku. Jangan sampai umat Nabi Muhammad SAW merasakan sakaratul maut yang begitu dahsyat. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
Cari manusia mana yang mau menanggung sakaratul maut kita kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada satupun manusia yang berani menanggung sakaratul maut kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam riwayat turun firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Syekh Mutawalli mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ay yu'tika hatta anta tarda ya Muhammad. Apa kata Allah? Allah akan memberikan suatu pemberian yang mana pemberian tersebut sampai engkau ridha wahai Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Apa pemberian tersebut? Ahli mufassirin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan telaga Kausar, ada yang mengatakan syafaat. Min alim Nabi Muhammad SAW. Dari keluarga Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada satupun ayat yang lebih kita harapkan kecuali ayat ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Sampai Sayyidina Hasan ibn Sabit mengatakan gharaqna fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ardha'u. Kami membaca di dalam surat Wad-Duha wala sawfa yu'tik, yaitu pemberian yang mana pemberian tersebut sampai Nabi Muhammad SAW ridho. Dan tidak ada yang melegakan daripada hatiku kecuali ayat ini. Apa yang dimaksud dengan pemberian tersebut? Dari keluarga Nabi Muhammad SAW menafsirkan di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, apa yang dimaksud? Yaitu Nabi sekali-kali tidak akan ridho satupun daripada umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nabi Muhammad SAW gak bakalan ridho satupun daripada umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam riwayat seluruh para anbiya masuk ke dalam surganya Allah. Satu persatu daripada anbiya duduk di dalam singgasananya. Dengan megahnya para anbiya duduk di dalam singgasananya. Tapi ada satu singgasana yang tidak ada nabinya. Siapa singgasana tersebut? Singgasana Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ditanya oleh para malaikatnya Allah, wahai Muhammad, kenapa engkau tidak duduk di dalam singgasanamu? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, aku tidak mau duduk di dalam singgasanaku karena aku takut lupa terhadap umatku. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak duduk di dalam singgasananya. Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam nerakanya Allah, dientaskan satu persatu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka dipindahkan dari nerakanya Allah, dipindahkan ke dalam surganya Allah. Sampai penjaga daripada nerakanya Allah bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau tidak meninggalkan satupun daripada umatmu di dalam nerakanya Allah? Apa kata Nabi? Wallah, demi Allah, aku tidak akan ridha satupun umatku berada di dalam nerakanya Allah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini jasa Nabi, jasa Rasulullah SAW. Maka tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan, harta kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita untuk Nabi Muhammad, yang mana jasa Nabi Muhammad SAW sampai yang akan mengantarkan satu persatu umatnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan sebagai umat Nabi yang dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, kami kumpul di tempat ini karena kami cinta terhadap Nabi Muhammad. Kumpulkan kami bersama Rasulullah, kumpulkan kami bersama Rasulullah. Jadikan Nabi Muhammad tersenyum saat ini melihat kami ya Allah, karena saat ini kami rindu terhadap Rasulmu Muhammad. Saat ini kami rindu terhadap Rasulmu Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kepanjangan. Hadamini wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.